Arsenal sit just 4 points from a Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Tampil meyakinkan, Arsenal permalukan Lyon di Dubai Super Cup. Arsenal sukses mempermalukan Lyon dengan kemenangan telak 3-0 dalam laga persahabatan Dubai Super Cup yang digelar di Al Maktoum Stadium Dubai pada Kamis malam. 3 gol kemenangan Arsenal masing-masing diciptakan oleh Gabriel Magalhaes, Eddie Nketiah, dan Fabio Vieira. Semua gol tercipta di babak pertama. Arsenal mendominasi penuh jalannya pertandingan sejak 45 menit pertama. The Gunners pun membuka keunggulan lewat gol Gabriel Magalhaes pada menit ke-19. Pasukan Mikel Arteta menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat gol Nketiah pada menit ke-33. 6 menit berselang giliran Vieira yang mencatatkan namanya di papan skor. Kembali dari kamar ganti, Arsenal sedikit mengendurkan tempo permainan mereka. Babak kedua pun tak ada gol yang tercipta dari kedua tim. Tak cuma membungkus 3 poin, Arsenal juga memperoleh tambahan 1 poin setelah sukses memenangi adu penalti dengan skor 2-1. Pada babak adu penalti, kiper Arsenal Carl Jacob Hein tampil luar biasa dengan 4 kali melakukan penyelamatan. Di lain sisi, 2 penendang Arsenal yakni Marquinhos dan Matteo Smith sukses mencetak gol. Kemenangan tersebut menjadi modal apik Martin Odegaard dan kawan-kawan selanjutnya di Dubai Super Cup. Selanjutnya Arsenal akan berhadapan dengan AC Milan pada Selasa 13 Desember mendatang. Granit Xhaka dukung Nketiah sebagai pengganti Gabriel Jesus. Granit Xhaka menegaskan cedera Gabriel Jesus memberi Eddie Nketiah kesempatan untuk bersinar di Arsenal dalam beberapa bulan ke depan setelah ia menghabiskan paruh pertama musim di bangku cadangan. Sebagaimana diketahui, Jesus mengalami cedera dalam pertandingan Brasil melawan Kamerun dan baru saja menjalani operasi yang sukses, yang bisa membuatnya absen dari tim setidaknya selama 3 bulan. Tentu hal tersebut menjadi pukulan yang luar biasa dan bisa menggoda Arsenal untuk mencari striker baru di bulan Januari. Tetapi Nketiah membuktikan bahwa dia dapat melakukan tugasnya seperti di akhir musim lalu. Bisa dikatakan Nketiah hampir tidak bermain musim ini lantaran kedatangan Gabriel Jesus. Namun Xhaka yakin inilah waktu yang tepat bagi Nketiah untuk menunjukkan kualitasnya. Nketiah sendiri menandatangani kontrak jangka panjang baru di klub musim panas karena Arteta percaya padanya. Saat ini Nketiah memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya pengganti yang tepat sebagai striker utama The Gunners. Arsenal hubungi agen wonderkid Brasil. Arsenal dikabarkan telah memulai kontak dengan perwakilan pemain muda Brasil, Estopa Willian. Sejak Mikel Arteta mengambil alih Arsenal, manajer asal Spanyol itu tampaknya menargetkan pemain muda yang sedang naik daun dalam perekrutannya. Bekerja sama dengan Edu Gaspar, Arteta berupaya membangun salah satu skuad termuda di Liga Premier. Alih-alih merekrut superstar yang sudah jadi, Arsenal lebih memilih untuk mendatangkan talenta muda yang dapat dikembangkan Arteta dan kini hasilnya mulai terbukti. Pasukan Arteta mampu duduk di puncak klasemen sementara Liga Premier. Dilansir dari Gol Brasil, Arsenal terus mencari bakat di seluruh dunia. Dengan laporan yang mengklaim bahwa mereka sekarang telah memulai kontrak dengan perwakilan pemain muda Palmeiras berusia 15 tahun, Willian.
Semua pembicaraan di Eropa seputar pemain muda Palmeiras, tetapi tampaknya dia bukan satu-satunya talenta muda yang berasal dari Akademi Palmeiras. Arsenal pun dilaporkan berencana untuk memantau perkembangan Willian selama 2 tahun ke depan. Arsenal minati bintang muda Bayer Leverkusen. Arsenal dikabarkan tertarik untuk mengontrak bek Bayer Leverkusen berusia 20 tahun Piero Hincapié, meskipun klubnya dikabarkan tidak tertarik untuk menjualnya. Piero Hincapié diketahui bermain impresif selama Piala Dunia 2022 bersama Ekuador. Hal itu tak terlepas dari performa apiknya sejak tiba di Bayer Leverkusen pada musim panas 2021 silam. Piero Hincapié merupakan seorang bek tengah yang bisa bermain di kiri atau kanan. Hincapié juga bisa bermain di bek kiri dan itulah tipe bek yang dicari Arsenal di jendela mendatang. Dengan biaya di bawah 5,5 juta euro dulu dan sekarang bernilai sekitar 20 juta euro, kini bek masa depan Ekuador tersebut telah mencapai biaya tidak kurang dari 30 juta euro. Bayer Leverkusen sendiri bersikeras tidak ingin menjual sang pemain meskipun telah menjadi incaran banyak klub besar Eropa seperti Tottenham, AC Milan, Inter Milan, Napoli, dan Roma. Namun Arsenal sebagai gudangnya klub para pemain muda memiliki modal tersendiri untuk mendatangkan Piero Hincapié. Arsenal lebih dulu minati Gakpo ketimbang Manchester United. Jurnalis ternama Fabrizio Romano menyebut Arsenal sebagai klub lain yang menunjukkan minat pada potensi transfer bintang PSV Cody Gakpo sejak tahun lalu. Dikutip dari Daily Briefing, Fabrizio Romano mengakui bahwa The Gunners pertama kali melihat Gakpo pada bulan Maret. Sementara Manchester United kemudian merekrutnya pada bulan Agustus bersama dengan Leeds United dan klub Liga Premier lainnya. Pemain internasional Belanda itu tidak berhasil pindah klub di musim panas lalu, tetapi penampilannya di Piala Dunia di Qatar pasti akan menarik peminat transfer di bulan Januari. Saat ia mulai menunjukkan potensi penuhnya di panggung terbesar. Fabrizio Romano juga menjelaskan mengapa PSV tidak ingin menjual Gakpo di musim panas lalu. Sebab dengan rekornya saat itu mungkin tidak cukup untuk meyakinkan peminat untuk membayar harga yang dimintanya. Meskipun hal itu jelas telah berubah sekarang. Pasalnya Gakpo telah menunjukkan performa yang luar biasa di Piala Dunia 2022. Gakpo sendiri masih terlihat sebagai incaran utama Arsenal, mengingat Arteta mengalami pukulan setelah kehilangan Gabriel Jesus karena mengalami cedera. Sementara itu, Manchester United juga bisa melakukannya dengan merekrut pemain berusia 23 tahun itu sebagai pengganti Cristiano Ronaldo yang pergi. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Fields. See you Gunners!